Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai prasarana KIT di SMA Negeri 1 Sindu Tengah dengan nomor peserta 231446228. Pada pembelajaran ini saya mengambil materi hukum Archimedes. Berikut video pembelajarannya. Baik semuanya anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Semangat? Semangat. Siapa yang tidak ada hari ini? Saya. Apa dia? Baik sudah ya, ada semuanya ya? Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Dr. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya anak-anak. Hari ini materi kita adalah tentang hukum Archimedes. Materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu tentang hukum Pascal. Di mana hukum Pascal itu ada dua. Ada dua apa saja? Hidrostatik dan hidrodinamik. Ya, tekanan hidrostatik dan tekanan Hidrodinamik. hidrodinamis. Itu dia ya. Nah, baik. Pada materi ini, nah kira-kira pernah enggak melihat kapal laut? Pernah. Kapal laut itu terbuat dari apa? Baja. Baja. Ya. Nah, kenapa mesti baja? Tidak tahu. Ternyata baja itu adalah satu bahan yang bisa menahan tekanan hidrostatik. Sudah tahu? Oke, baik anak-anak. Sekarang ada pertanyaan, coba dijawab ya. Kapal laut itu kenapa bisa terapung? Pak, Ya, silakan. mungkin karena tekanan airnya itu lebih besar, Pak. Besar ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke materi kita. Siap? Siap. Baik, untuk materi kita tadi kita sudah sampaikan bahwa materi kita tentang hukum Archimedes ya. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu yang pertama menerapkan hukum-hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, apa yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini? Yaitu yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan hukum-hukum Archimedes. Yang kedua nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan penyebab benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang terakhir, kalian diharapkan nanti bisa melakukan serta mempresentasikan hasil percobaan tentang hukum Archimedes. Nah, tujuan pembelajaran kita ini dia. Nah, sekarang siapa sih Archimedes itu?
Nah, Archimedes itu adalah seorang ilmuwan yang hidup sebelum Masehi, itu tahunnya. Nah, ada penemuan yang dilakukan oleh Archimedes. Mari kita lihat. Nah, hukum Archimedes itu mengatakan bahwa ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam fluida, maka fluida akan memberikan gaya ke atas atau gaya apung pada benda, di mana besar gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Ya. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan ini videonya. Di dalam video ini nanti ada beberapa hal yang menyangkut dengan hukum Archimedes itu sendiri. Nah, di dalam video ini juga nanti ada beberapa cara untuk kita mengerjakan percobaan kita nanti. Nanti akan Bapak bagikan ke KPD kepada kalian, bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Siap. Kita mulai. Halo sobat semua, pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada video sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang alat yang berhubungan dengan tekanan air harus memperhatikan tekanan hidrostatis, khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Yuk simak video berikut ini. Let's go! Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Tahukah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Bedanya baja memiliki masa jenis yang besar daripada masa jenis air laut. Coba berikan, kenapa kapal selam kita lainnya yang terbuat dari baja tidak tetap? Nah, masa saja jauh lebih besar daripada masa jenis air laut. Seperti baja yang utama, Archimedes, ketika belajar di Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu dari sesuatu dalam air berarti sama. Ini bukan berarti ada masalah ringan atau berat yang hilang. Sebenarnya berat tidak berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dinamakan dengan FA yang berpindah ke atas atau berlawanan dengan arah benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah berubah ketika diukur dalam air dan seolah-olah tidak berubah. Benda itu tidak berubah masanya, namun kalau diukur beratnya dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang berubahnya ke atas. Bisa benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton, maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa FA itu sama dengan WB atau berat udara lebih besar adalah di air atau WBA. Jadi itu yang berat udara itu lebih besar daripada berat air. Sehingga jika kita mencari berat di air itu sama dengan berat udara dikurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WB dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dan sama dengan Newton. WBA itu berat udara di air dan sama dengan Newton. WB itu adalah berat di udara yang sama dengan Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Ini sebagai ucapan perhatikan. Jika benda ditemukan dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas dan sama besar dengan berat zat cair yang lebih besar dari benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebiasaan dan yang termasuk yang menggunakan filsafat dan juga fisika. Suatu hari ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar merusak dari masuk ini. Archimedes merasa kesulitan menemukan hasil filsafat dan tidak bisa menghitung formula mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menemukan diri di lubang mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari batu tersebut. Seketika ia berteriak, Eureka, Eureka! Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume batu yang memisah air keluar dari batu. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air. Dan di udara karena di dalam air akan pas ketika di udara benda memiliki berat lebih yang sesungguhnya karena berat zat cair yang bisa dipindahkan benda itu bisa dihitung sama hukum Archimedes atau besar gaya ke atas bisa diformulasikan dengan FA sama dengan rho C kali G kali V CB dengan FA itu adalah gaya apung yang sama dengan Newton, rho C adalah massa jenis zat cair dengan sambungnya kilogram per meter kubik, G adalah persoalan gravitasi dengan sambungnya adalah meter per sektor kuadrat, dan VCB adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan sambungnya adalah meter kubik. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat
videonya semuanya? Sudah. Nah, kira-kira sudah agak mulai paham tentang hukum Archimedes? Sudah. Baik. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Ya, kita seringan dulu biar lebih semangat ya. Kita ice breakingnya tentang apa kira-kira? Tepuk konsentrasi. Bisa semuanya? Bisa. Oke, baik. Kita coba ya. Fokus semuanya. Nanti apa-apanya kalau pagi 1 tepukan, kalau siang 2 tepukan, kalau sore tidak ada tepukan, kalau malam setengah tepukan. Jelas? Jelas. Oke, kita coba ya. Konsentrasi. Kita mulai. Kalau Bapak bilang siang. Ya, bagus. Sekarang kita coba pagi. Sekali lagi ya. Malam. Ya, ternyata ada yang kena. Konsentrasi ya. Tingkatkan lagi konsentrasinya. Coba. Kita ulang sekali lagi. Pagi. Bagus. Hati-hati, hati-hati. Dengarkan namanya. Siang. Ya. Sore. Ya, oke, bagus. Konsentrasinya kita tingkatkan lagi ya. Semuanya tepuk tangan dulu guys. Baik, selanjutnya kegiatan kita adalah bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi silakan dibuat kelompoknya masing-masing ya. Ya. Baik, sudah pakai KPD-nya semuanya. Nah, jadi silakan kelompok masing-masing mengerjakan sesuai urutan pekerjaan antara yang ada di KPD dikerjakan dengan kawan-kawannya di masing-masing kelompok. Silakan.
kelompoknya sudah selesai semuanya. Silakan selanjutnya sekarang kita presentasi untuk masing-masing kelompok ya. Dari kelompok mana dulu ini? Yang presentasi? Kelompok 2. Ya, boleh. Silakan kita presentasi dari kelompok 2 ya. Dari mejanya saja boleh. Boleh, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan kami tentang hukum Archimedes, yang mana setelah kami melakukan berbagai percobaan, kami mendapatkan. Baik, demikian hasil dari presentasi kami yang telah didengarkan oleh teman-teman sekalian. Jika ada tanggapan atau tambahan dari presentasi saya, bisa teman-teman berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil percobaan dari kelompok 2. Jadi menurut kami percobaan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah dari hasil kerja kelompok kita hari ini sudah dapat hasilnya. Jadi menurut Bapak yang kira-kira lebih bagus dari yang bagus, semuanya sudah bagus ya? Ya. Jadi ada satu kelompok yang bagus menurut Bapak, maka akan Bapak berikan reward ya? Ya. Baik. Wah, jatuh ini. Nah, ini rewardnya. Jadi akan Bapak berikan kepada kelompok yang bagus ya. Siapa kira-kira? Pak Dika. Nah, yang menjadi kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 3. Oke, sudah. Oke, selanjutnya sudah ada rewardnya. Tenang aja, nanti yang lain dapat hadiah juga ya. Jadi untuk melihat hasil kita hari ini, kita lanjutkan dengan evaluasi, yaitu dengan aplikasi Quizzes. Siapkan handphonenya masing-masing sekarang. Oke, baik seluruhnya. Kita siap-siap untuk evaluasi dengan aplikasi Quizzes. Sudah masuk semua di aplikasi Quizzes? Sudah. Oke, kita mulai ya.
sudah beberapa mengetahui dari materinya. Dan hasilnya inilah dia. Untuk peringkat pertama diraih oleh Muhammad Al-Hariri. Untuk yang kedua, perolehan nilai tertinggi diraih oleh Fiona Inesta Ridia. Dan ya, oke, baik semua anak-anak, berarti kita sudah mulai masuk di penghujung kegiatan kita hari ini. Sudah kita mempelajari beberapa materi tentang Archimedes tadi. Sekarang mari kita simpulkan kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan. Oke, baik. Siapa kira-kira yang memberikan kesimpulannya? Silakan. Siapa duluan? Saya Pak. Oke, baik. Nida, silakan. Baiklah, pada kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita dapat tahu bahwa benda dapat terapung, benda dapat melayang, benda dapat tenggelam. Oke, baik. Ada yang lain kira-kira yang memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah benda yang tenggelam disebabkan karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Baik, oke. Berarti hukum Archimedes itu kita dapat 3 poin ya. Ternyata ada benda itu yang bisa terapung, ada benda yang bisa melayang, dan ada juga benda yang bisa tenggelam. Nah, semuanya itu dipengaruhi oleh massa jenis. Baik, itu dia kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini, materi kita hari ini tentang hukum Archimedes. Oke, baik semuanya anak-anak, berarti untuk hari ini kita sudah di penghujung. Berarti untuk materi kita sudah selesai tentang hukum Archimedes. Untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang termodinamika. Mohon belajar yang rajin di rumah. Materinya dilihat lagi, kalau bisa di internet ada, ambil materinya, di buku juga ada, silakan dipelajari. Dan akan kita bahas pada minggu depan tentang termodinamika. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum kita bubar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami semuanya. Dan di rumah lebih giat belajar lagi. Semoga ilmunya bisa bertambah. Untuk hari ini kita selesai. Sekali lagi kita aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Hakmatinda. Jadi hari ini saya akan memberikan tanggapan tentang pembelajaran kami yang dibimbing langsung oleh Pak Slamet Riyadi. Jadi pembelajaran hari ini menurut saya sangat bagus. Materi yang dijelaskan sangat baik, serta video yang disertakan materi yang disertakan video juga sangat menarik, ditambah lagi dengan kuisis yang begitu menarik dan mampu menarik minat belajar siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Araf Jamjami, di mana saya ingin memberikan tanggapan tentang pelajaran yang telah diberikan oleh Pak Slamet Riyadi. Yang mana saat Bapak menjelaskan materi tentang hukum Archimedes tadi, itu bisa dibilang sangat menyenangkan. Apalagi tadi ada penyampaian melalui video, yang mana itu sangat mudah untuk kami para siswa resapi. Jadi ya, menurut saya pelajaran yang dibawa oleh Pak Riyadi tadi sangat oke, tepat, bagus kan. Sekian untuk tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dina Ramadhani. Di sini saya ingin memberi tanggapan tentang pelajaran hari ini, yaitu yang membahas tentang hukum Archimedes. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menarik. Selain itu juga ada beberapa praktikum yang telah kami Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Haki. Saya akan mengomentari pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus karena adanya praktikum dan ditambah puisi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 Simalungun Tengah, sekolah kebanggaan kita. Kita